Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Pertama di sini saya jelaskan dulu mengenai tujuan dari penyusunan bahan ajar ini sendiri. Yang pertama, peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang kedua, peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Selanjutnya, mengenai pokok bahasan, yang akan dijelaskan pertama di sini adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua adalah tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Yang keempat, mengenai rubrik dan kriteria penilaiannya. Nah, ada juga teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami juga tentang apa itu bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency-Based Training, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam menyelesaikan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar juga banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Selanjutnya mengenai jenis-jenis bahan ajar. Berdasarkan sudut pandang beberapa ahli, terdapat dua kelompok besar mengenai jenis dari bahan ajar. Nah, yang pertama di sini adalah jenis bahan ajar cetak. Yang keduanya adalah jenis bahan ajar non-cetak. Kalau jenis bahan ajar cetak itu misalkan buku, modul, terus atau lembar kerja. Nah, selanjutnya di sini penjelasan mengenai buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi mengenai ilmu pengetahuan yang berasal dari hasil analisis terhadap kurikulum dan dibentuk secara tertulis. Buku juga sangat membantu untuk guru ataupun dosen serta peserta didik untuk mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Adapun tujuannya, yang pertama di sini peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang kedua, peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Nah, pokok bahasannya adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru ataupun dosen. Oleh karenanya, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi, kemudian informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, serta ada evaluasi dan balikan terhadap evaluasi. Nah, yang ketiganya di sini adalah lembar kerja peserta didik atau LKS. Teknik penyusunan bahan ajar cetak. Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain, yang pertama, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh para peserta didik,
selama mengikuti proses pembelajaran. Yang keduanya adalah menyusun bahan ajar cetak. Setidaknya ada 6 hal yang harus dipahami. Yang pertama, susunan tampilan dari bahan ajar harus jelas dan menarik. Yang kedua, bahasanya mudah. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempatnya, ada stimulan, seperti menarik untuk melihatnya. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang keenam, materi instruksional. Selanjutnya mengenai pengembangan dari bahan ajar, yang perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini, pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami dari isi bahan ajar tersebut. Yang kedua, karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiganya, interaksi pembelajaran. Yang keempat, pengolahan kelas. Yang kelimanya, pemilihan dalam bahan pembelajaran dan media pembelajarannya. Ini adalah beberapa tahapan dari tujuan pengembangan bahan ajar. Yang pertama bisa dilihat mengenai menyediakan bahan ajar yang sesuai. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiganya, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Nah, sebaiknya bahan ajar yang didesain ini secara lengkap memuat isi dan ilustrasi yang menarik. Bahan ajar juga dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Dan ini adalah prinsip dari pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada relevansi atau kesesuaian. Yang kedua ada konsistensi atau keajiban. Yang ketiga ada adekuasi atau kecukupan. Mengenai cakupan dari isi bahan ajar itu harus berupa pengetahuan, nilai atau sikap, serta keterampilan. Yang terakhir adalah validasi kelayakan bahan ajar yang akan dikembangkan. Ini dilakukan dengan cara yang pertama, uji coba keterbacaan. Yang kedua, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga, uji terhadap capaian skor hasil belajar.